Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kita bisa hadir pada rapat hari ini. Tak lupa juga kita junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin langsung saja di sini dari kepala sekolah akan mulai rapat hari ini. Oke, baik. Tujuan kita berkumpul pada hari ini, kita akan membahas soal pelaksanaan rapat kerja SMA 1 Bengawan tahun pelajaran 2020-2021. Seperti yang kita tahu sendiri, tujuan dari rapat ini yang pertama adalah tersusunnya dokumen kurikulum SMA 1 Bengawan yang mengimplementasikan kurikulum KTSP. Dan kurikulum KTSP itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan tertentu dalam hal ini adalah tujuan pendidikan nasional yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum seharusnya disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi daerah, sekolah, dan peserta didik masing-masing pada satuan pendidikan. Adapun di dalam kurikulum KTSP kita yang berjalan diantaranya, yang pertama perumusan ulang visi, misi, dan tujuan SMA 1 Bengawan. Yang kedua struktur kurikulum. Yang ketiga muatan lokal. Yang keempat kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler. Yang kelima pengaturan beban belajar. Yang keenam ketuntutan belajar. Yang ketujuh kenaikan kelas. Yang kedelapan kelulusan. Yang kesembilan mutasi siswa. Yang kesepuluh penjurusan. Yang kesebelas pendidikan kecakapan hidup. Yang ke-12 pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Yang ke-13 pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Yang ke-14 prakerin. Yang terakhir penilaian peserta didik. Adapun pada rapat-rapat ini kali ini akan membahas juga tentang tersusunnya jadwal pelajaran SMA 1 Bengawan pada tahun pelajaran 2020-2021 dan tersusunnya kalender pendidikan SMA Bengawan tahun pelajaran 2020-2021, tersusunnya tata tertib siswa SMA 1 Bengawan tahun pelajaran 2020-2021 versi edit dari tahun sebelumnya dengan menghilangkan sistem point punishment dan tetap memperlakukan point reward. Berikutnya reshuffle struktur organisasi SMA 1 Bengawan. Berikutnya perumusan ulang tugas pokok dan fungsi, job description masing-masing personil yang kontekstual. Berikutnya tersusun draft sistem pengelolaan keuangan SMA 1 Bengawan. Yang ke-8 tersusunnya RKS dan RKAS SMA 1 Bengawan. Dan yang ke-9 tersusunnya struktur kepengurusan unit produksi SMA 1 Bengawan. Jadi pada bagian ini Bapak ingin membentuk komisi-komisi dari para guru dan staf guna membentuk para susunan-susunan ini untuk menjamin sekolah kita pada tahun pelajaran berikutnya menjadi lebih baik lagi.
Adapun berikutnya disetujuinya beberapa hal yang berkaitan dengan program kegiatan SMA 1 Bengalon. Bapak mendapatkan saran dan masukan dari para guru dan dari para guru dan para murid-murid juga mengenai standar penampilan guru, standar penampilan siswa, penentuan budaya dan ciri khas, dan jenis ekstrakurikuler yang diselenggarakan. Berdasarkan saran tersebut, Bapak menyetujui guna memperbaiki standar sekolah kita menjadi lebih baik lagi dan kedepannya juga menjadi lebih maju lagi. Dan yang terakhir, segala keputusan yang menjadi dasar penyusunan program kerja tahunan SMA 1 Bengalon semoga berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Dan terakhir ini adalah sumber dana yang kita gunakan adalah pada menggunakan anggaran dari sekolah atau kas sekolah. Baik, mungkin cukup ini aja Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Balik sisanya Bapak serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada kepala sekolah yang telah menyampaikan rapat kita hari ini. Mungkin para staf dan dewan guru ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, persilakan. Baik, di sini saya selaku Dewan Guru ingin menanyakan beberapa perihal. Yang pertama diantaranya itu bagaimana jika anggaran yang telah kita miliki dalam agenda tersebut yang telah Bapak sampaikan tadi atau barusan memiliki kekurangan atau terdapat jumlah anggaran yang tidak sesuai sehingga dapat terjadi atau terhambatnya suatu agenda tersebut. Bagaimana menurut Bapak? Baik, mungkin jadi begini ya. Kita kan ada beberapa hal yang harus disusun untuk memperbaiki dan membenahi supaya pembelajaran kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan pertanyaannya adalah bagaimana jika anggaran dana tidak mencukupi sehingga memperlambat kinerja gitu kan ya. Jadi mungkin Bapak akan memberikan solusinya itu berupa Bapak akan menggunakan dana pribadi terlebih dahulu. Kenapa? Soalnya dana pribadi itu lebih cepat cair dan lebih cepat dan lebih efektif untuk memperlancar kinerja para guru, menyusun hal-hal yang harus segera selesaikan tadi. Mungkin itu aja dari Bapak. Baik, terima kasih Pak atas penyampaiannya, dan saya juga memiliki satu masukan tentang masalah anggaran yang telah saya pertanyakan tadi kepada Bapak. Saya memiliki masukan bagaimana SMA 1 Bengalon meminta dan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan agar dalam agenda tersebut kita bisa menutupi anggaran atau kekurangan dana agar agenda tersebut bisa berjalan dengan semestinya dan tidak perlu menggunakan dana pribadi. Jadi semisalnya nih kita bekerja sama dalam suatu agenda acara, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, bisa saja orang-orang penting dalam Kementerian Pendidikan itu kita undang, menyampaikan, kita adakan sambutan, mereka bisa menyampaikan satu dua kata yang ingin mereka sampaikan, dan sekaligus agar mereka bisa melihat bahwa sekolah kita ini sekolah yang aktif, sekolah yang bisa mereka lihat, oh sekolah SMA 1 Bengalon lagi mengajarkan agenda penting ini, dan sekolah tersebut bisa bekerja sama dengan Kementerian Agama.
Maksud saya Kementerian Pendidikan. Ya. Nah, itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Oke, baik. Ini masukan yang baik ya. Menurut Bapak ini sungguh sangat baik. Emang untuk menutupi anggaran kita harus bekerja sama kepada Kementerian Pendidikan dan lembaga pendidikan yang lain. Tapi hanya saja jika kita bekerja sama, dana yang akan kita peroleh cairnya akan lebih lama, dan itu pun harus memerlukan proses yang lebih panjang, sehingga itu akan memperlama kita dalam menyusun beberapa hal yang Bapak sebutkan tadi. Makanya Bapak bilang mungkin solusi terbaik itu adalah menggunakan dana pribadi Bapak terlebih dahulu. Dan untuk bekerja sama kepada Kementerian Pendidikan dan lembaga pendidikan itu juga boleh sesuai dengan seiring dengan perjalanan sekolah kita nanti. Jadi dengan kata lain, dana yang Bapak serahkan kepada sekolah itu akan tertutupi dengan bantuan dari kementerian dan lembaga pendidikan lain. Mungkin seperti itu. Oh iya, baik Pak. Mungkin saya paham maksud dari Bapak dan saya terima tanggapan dari Bapak atas masukan saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaan dan saran para staf dan dewan guru sekalian. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri rapat kita hari ini. Apakah sedikit ada lagi dari para staf dan dewan guru? Baik, saya di sini juga baru saja membaca-baca materi yang disampaikan oleh kepala sekolah kita. Di sini terdapat poin tentang seragam untuk staf dan para guru di sekolah SMA 1 Bengalam. Dan saya di sini ingin menanyakan maksud dari seragam bagi staf dan guru SMA 1 Bengalam itu yang seperti apa? Oke, jadi begini ya. Ini juga Bapak mendapatkan masukan dari beberapa guru dan bahkan murid-murid sebelumnya. Kenapa kita harus mengoptimalkan tentang standar penampilan guru, standar penampilan siswa? Itu karena untuk membuat para guru dan para siswa semakin taat dan semakin gimana ya? Jadi percontohan yang baik Ya gitu. bagi Jadi kenapa guru juga harus dibikin seragam? Kalau siswa kan sudah pasti pakai seragam lah ya. Kenapa guru juga harus pakai seragam? Ya karena guru kan adalah sosok yang harus ditiru para murid-murid, sehingga para murid-murid pasti ya akan berpikir kalau wah guru kita ternyata seperti ini, jadi kita harus mencontoh mereka, contoh sisi-sisi yang baik seperti itu. Dan juga soal seragam itu kan emang gimana ya, itu kan juga baik ya untuk para guru-guru juga, dan kedepannya juga pasti akan lebih baik lagi. Mungkin seperti itu aja. Ya baik, saya bisa terima maksud dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih semua dari para staf dewan dan dewan guru sekalian. Mungkin cukup sekian rapat kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan rapat hari ini. Dan terima kasih kepada para staf dan dewan guru sekalian yang telah bisa hadir dalam rapat kita hari ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf.